Assalamualaikum sahabat Kompas TV, kembali lagi di program kesayangan kita, Mutiara Iman. Pagi ini bersama dengan saya Alia Royhana, yang tentunya saya tidak sendirian kali ini. Di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Ustadz Bunyamin LCMAG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak, bagaimana Pak kabarnya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat sekalipun tidak sarapan pagi. Oh iya. Tapi sahur sudah duluan. Nah, alhamdulillah Bapak, saya malah nggak sahur pagi ini Pak. Itu karena mungkin ketiduran. Iya. Gak apa-apa. Iya Pak, mungkin supaya kita lebih dekat dengan pemirsa Bapak, boleh dong Pak perkenalkan diri sedikit, bagaimana kesibukannya sehari-hari Pak. Baik, nama sudah disebut tadi. Alhamdulillah saya lahir di Semarang. Samarinda seberang. Wow. Ya. Terus besar di Samarinda seberang, kemudian pesantren di dua tempat di Sulawesi Selatan, yaitu pesantren Asadiyah, tempat belajarnya juga Bapak Menteri Agama sekarang. Juga pesantren yang kedua adalah Darud Dawah Irsyad DDI di Penrang, Parepare, dan kemudian belajar ke Mesir dan kembali ke Indonesia menjadi dosen di dulu namanya STAIN, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, sekarang berubah jadi UINSI, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Wah. Harus pakai napas panjang kalau nyebut. Iya, panjang sekali namanya ya Pak ya. Oke, di bulan Ramadan kali ini kayaknya kurang afdol ya Pak ya kalau kita tuh tidak membahas Lailatul Qadar Bapak. Iya, apalagi Lailatul Qadar itu informasinya 10 terakhir. Iya benar. Jadi alhamdulillah masih ada kesempatan untuk menambah wawasan kita supaya anak-anak muda. Kenapa saya sebut anak muda? Karena anak muda itu kadang-kadang ngumpulnya bukan di masjid, tapi kadang-kadang di kafe-kafe. Tapi kalau dia paham itu akan berubah. Jadi ke masjid, bukan hanya orang tua. Jadi insya Allah Lailatul Qadar itu dalam informasi Rasulullah di ujung puasa Ramadan 10 terakhir. Iya. Oke deh Pak, jadi apa sih Pak sebenarnya Lailatul Qadar ini dan apa yang membuat Lailatul Qadar ini istimewa Bapak? Ya. Lailatul Qadar kalau itu dari bahasa Arab ya. Kita tahu di dalam Al-Quran ada surah khusus, surah Al-Qadar. Kita sering baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan seterusnya. Nah, di situ disebut bahwa kami kami turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu sangat istimewa, sehingga makna Lailatul Qadar itu diartikan oleh para guru kita, para ulama. Pertama artinya adalah bulan penentuan segala urusan manusia. Jadi malam itu ditentukan bagaimana nasib kita, sehingga penting untuk memohon kepada Allah dicatat nasib menjadi nasib yang baik. Kalau tadinya mungkin nasibnya agak buruk, kalau bisa dirubahlah gitu ya, menjadi lebih baik. Kalau tadi nasibnya malas-malas ibadah, ya Allah rubahlah menjadi hamba Allah yang rajin beribadah. Kalau dulu nasibnya ya malas ke masjid, sekarang sudah hatinya tergantung ke masjid karena dikabulkan doa itu. Jadi tanazzal malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Kalimat min kulli amrin itu mengatur segala urusan pada malam itu. Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi menentukan nasib manusia pada malam itu dalam catatan perjalanan 1 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, Al-Qadar itu berarti mulia. Kenapa mulia? Karena disebutkan khairum min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung ya 83 tahun 4 bulan. Jadi sekali dapat Lailatul Qadar, sekali aja kita punya stok ibadah modal 83 tahun. Masya Allah, belum tentu umur kita bisa sampai 83 tahun. Saya dulu pernah bincang-bincang sama jamaah haji, dikalkulasi ibadahnya itu sejak berada di Madinah, di Mekah dengan pahala sekali sholat di Madinah 1000 kali pahala, kemudian di Mekah 100.000 kali pahala. Itu artinya di Mekah sekali sholat, di Indonesia 100.000. Jadi bonusnya luar biasa. Dikalkulasi dalam musim haji itu kurang lebih 82 tahun. Nah, tapi itu bayar, naik haji kan? Iya. Nah, kalau ini nggak bayar.
terbuka pintu masjid, ya bebas di situ. Bayarnya adalah menyiapkan waktu dengan semangat untuk ketemu dengan bulan yang sangat mulia. Dan ini terjadi cuma sekali setahun. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Qadar itu bisa diartikan sempit. Nah, kenapa sempit? Malaikat pada turun. Tanazzalul malaikatu waruh. Jadi malaikat itu turun saking banyaknya, sempit dunia ini. Ya, alhamdulillah nggak kelihatan. Kalau kelihatan, orang bisa protes. Ya. Apalagi sudah musim mau pulang kantor atau mau buka puasa, ini jalanan pasar Ramadan ini kok sempit, tambah malaikatnya. Gitu. Nah, artinya menunjukkan betapa mulianya sampai malaikat pun turun menyaksikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keluar biasa. Jadi maknanya seperti itu. Wah. Jadi kesempatan kita nih untuk memperbaiki diri, kita memperbaiki amal kita. Nah Pak, tadi Bapak bilang 1000 bulan. Wah, luar biasa sekali. Apa maksudnya 1000 bulan itu? Artinya kalau dapat malam itu Lailatul Qadar, ibadah kita itu dilipat gandakan bonusnya. Sekali mengaji itu balasannya 1000 bulan. Sekali sholat balasannya 1000 kali sholat. Apa saja kita lakukan kebaikan, Allah beri bonus dengan melipat gandakan pahala itu. Allah Maha Kaya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Namanya Ar-Rahim itu diberikan bonus yang berlipat ganda kepada manusia. Ya, dalam waktu-waktu tertentu atau tempat tertentu, kita tahu bahwa umpamanya sholat di masjid itu berjamaah 25 derajat kan pahalanya. Kalau di rumah, sholatnya ya beda. Jadi Abu Bakar pernah ketinggalan sholat jamaahnya, lalu diulangi di rumah 25 kali. Wah. Karena merasa ketinggalan 25 kali. Dilapor sama Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Tadi saya ketinggalan, saya coba ulang 25 kali, capek juga sih. Kata Rasulullah, nggak sama juga. Masih hebat kalau sholat berjamaah. Tapi sholat berjamaah itu bukan hanya di Indonesia. Sekarang orang banyak pergi sholat berjamaah di Mekah, Madinah. Tapi dengan catatan beli tiketnya dulu ya. Pahalanya ya? Saya bilang tadi bisa dikalkulasi kalau 1 bulan tinggal di sana 82 tahun. Jadi Allah Maha Pengasih, Allah berikan pahala itu, dan tentu bicara tentang pahala itu letaknya bukan di kepala, harus di iman, ya, karena Allah Maha Kaya. Apa salahnya? Dan itu diberitakan di dalam Al-Quran, disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, berbahagialah umat Islam bisa ketemu Ramadan. Sebelum Ramadan kan sudah berdoa. Barik lana fi Sya'ban, Rajab wa Sya'ban, balikna Ramadan. Itu doa Rasulullah yang sering kita baca. Berkahi bulan Rajab dan Sya'ban. Artinya di bulan Rajab itu diterima sholat. Mudah-mudahan kita menjadi orang menegakkan sholat waktu. Dan balikna Ramadan, pertemukan saya bulan Ramadan, terutama Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa ketemu nanti 10 terakhir dan dipanjangkan lagi. Sekali dapat 83 tahun ya, 4 bulan modalnya. Masya Allah, amin. Oke Bapak, apa sih Pak tanda-tandanya malam Lailatul Qadar ini Pak? Saya baca di buku, itu sebenarnya ada. Jadi cuaca itu tidak angin tenang, matahari yang mestinya memancarkan sinarnya dengan suasana agak panas itu malah adem, dingin gitu ya. Mungkin seperti jamaah haji atau umrah berangkat ke Mekah itu di musim dingin mataharinya cerah banget, tapi di luar malah dingin gitu ya. Kira-kira begitu. Adem ya Pak ya. Tapi saya persoalan tanda itu saya tidak terlalu repot untuk memikirkan. Yang paling penting tandanya orang yang mau mencari Lailatul Qadar. Apa tandanya? Itu yang penting. Artinya karena ini sesuatu barang yang sangat berharga, minimal tandanya ada kesungguhan. Oke, segmen selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya kita beribadah supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Mutiara Iman. Oke, pemirsa
Pemirsa, kembali lagi di Mutiara Iman. Masih bersama dengan saya, Alia Rehana, dan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ustadz Benyamin LCMAG. Oke, Pak Ustadz, tadi kita sudah membahas apa sih itu Lailatul Qadar, kenapa dia begitu istimewa. Sekarang nih, bagaimana caranya kita mendapatkan keistimewaannya malam Lailatul Qadar itu? Nih, pertanyaan saya, apakah ada doa-doa atau amalan khusus di malam Lailatul Qadar ini? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh istrinya Aisyah, apa amalan yang harus dilakukan. Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma innaka afuwan, tuhibbul afwa fa'fu anni. Nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika. Itu yang biasa dibaca ketika mau buka puasa. Jadi doa itu dipasang di situ oleh ulama-ulama kita, bukan sekedar dipasang, mengingatkan pesan baginda Rasulullah SAW persiapan Lailatul Qadar. Ini loh bacanya. Nanti kalau ketemu kamu jangan bingung ya. Nanti begitu ketemu ini ada tandanya Lailatul Qadar. Saya mau doa apa ya? Entar dulu saya cari buku saya. Lewat waktunya nanti. Nah, padahal sudah disiapkan. Doanya juga adalah doa keselamatan. Minta ampun sama Allah karena manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Apapun yang kita lakukan, sesaleh apapun, minimal dosa kita itu Allah banyak memberi, tapi kita tidak banyak mengabdi kepadanya. Belum lagi dosa-dosa yang ya mungkin kita anggap bukan dosa, tapi Allah mengkategorikan dosa. Bahkan belum lagi ada dosa yang disembunyikan. Nah, itu dia. Jadi permohonannya adalah minta ampun. Karena Engkau yang Maha Pengampun, dan satu yang paling penting, nas'aluka ridhak. Kami mohon ridha-Mu. Sebab kalau namanya ridha, urusan sudah beres. Allah reda selamat dunia sampai akhirat. Tapi kalau Allah tidak reda, matinya pun bahaya. Iya, datang malaikat dipukul pantat, dipukul kepalanya. Karena kenapa Allah tidak reda? Nah, Allah reda itu siapa? Orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu siapa? Orang-orang yang sudah terlatih selama 1 bulan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama 10 terakhir. Kalau perlu datang tengah malam. Ya, datang kemana? Ke masjid. Di Samarinda ini ada program iktikaf di masjid 10 terakhir. Dulu kami itu inisiasi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIDSI. Ya, pertama kali tahun 2002 kalau tidak salah, itu diinisiasi, kumpul jam 2 sampai jam 4. Cuma 2 jam. Rasulullah SAW iktikaf itu bermalam di masjid. Tidak pulang ke rumah. Kita cuma 2 jam, 3 jam di masjid. Ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah duduk di situ, meninggalkan rumah, meninggalkan semua yang bisa menyibukkan kita, konsentrasi, mengadakan melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, kalau perlu sholat tobat, dan juga berzikir dan bermuhasabah. Jadi itu amalannya ya. Jadi ada doa. Ada riwayat lain, doanya itu Allahumma inni as'aluka khaira umrina akhirahu, wa khaira a'malina khawatimahu, wa khaira ayyamina yawman alqaka fihi. Ya Allah, berikan khaira umrina. Akhir umur kami itu akhirnya berkebaikan. So, ada orang akhir umurnya mengenaskan, sangat tidak baik, tapi ingin husnul khatimah. Wa khaira amalina khawatimahu, dan kami mohon kepadamu ya Allah, amal kami amal yang terbaik. Ketika mau meninggal dunia, apa amalannya? Dia lagi sujud, sholat, meninggal. Husnul khatimah. Dia lagi sedang tawaf, sedang sa'i, berihram, meninggal. Sehingga ketika habis dimandikan, dikafani, kelihatan mukanya. Laki-laki ya, kelihatan mukanya. Orang nanya-nanya, itu mayat biasanya kan kalau dikafani ditutup semua. Ini kok kelihatan mukanya? Dia sedang berihram. Orang berihram itu laki-laki nggak boleh ditutup wajahnya. Ini kelihatan, dan kelihatan senyum, Masya Allah. Bercahaya mukanya. Karena kenapa? Sedang ibadah. Jadi mohon kepada Allah, pertama umurnya husnul khatimah, amalnya husnul khatimah, terbaik. Wa khaira ayyamina yawman alqab, dan kami mohon mencari pertemuan pada hari yang terbaik. Ketemu dengan Allah. Hari apa itu? Apakah hari Jumat, atau hari Lailatul Qadar, atau bulan Ramadan? Yang jelas Allah yang menentukan itu. Nah, jadi permohonan itu. Jadi doanya ada 2 macamnya.
Baik, Pak. Nih, Pak, tapi kan Pak ya, di 10 hari terakhir Ramadan itu biasanya tuh lagi gencar-gencarnya nih Pak, lagi nyari baju lebaran, banyak-banyaknya diskon. Ya. Nge-live Shopee nih Pak, mantengin live Shopee biar dapat diskonan. Gimana Pak caranya biar fokus? Betul, ini yang perlu harus dipahami baik-baik. Bahwa bulan Ramadan itu adalah perubahan. Perubahan dari dulunya tidak baik menjadi baik, dulunya akhlaknya tidak baik menjadi lebih baik, sehingga disesuaikan, dianjurkan di bulan Ramadan nanti ini, pada hari raya Idul Fitri, pakai bajumu yang terbaru. Bukan pakai baju baru. Pakai bajumu yang terbaru di antara yang ada. Tapi orang memahami pakai baju baru, kopiah baru, semua baru, tapi ibadahnya nggak diperbarui. Ini yang menjadi penyesalan sekali. Sementara Allah sudah sudah memanage, mengatur bagaimana hambaku ini betul-betul punya iman yang baru dan sangat luar biasa. Jadi kalau bisa ya sebelum 10 terakhir belanja sekarang ya. Nanti 10 terakhir fokus gitu ya. Jangan sampai, kata Rasulullah, siapa yang tidak dapat Lailatul Qadar termasuk orang yang rugi. Bahasa saya itu saju. Apa tuh Pak? Sulawesi Selatan ya. Artinya rugi, tidak dapat apa-apa gitu. Nah itu ya. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Amin. Oke Pak. Terus Pak, saya dengar ini kalau Lailatul Qadar ini nggak ada yang tahu kapan pasti turunnya. Jadi tuh Pak, apa nih manfaatnya dari ketidakpastian turunnya malam Lailatul Qadar ini? Kepastiannya ada 10 terakhir. Iya. Tapi tidak dirinci malam keberapa. Karena dirahasiakan. Kata Rasulullah, taharru syahr Ramadan fi ashr awakhir. Cari di 10 terakhir. 21, 23, 20 berapa? 5, 27, 29, bahkan mengatakan boleh jadi di akhir Ramadan. Jadi malam ganjil. Nah kebetulan jadi ada sekitar 80 pendapat tentang, ada ulama menulis sekitar 80 lebih pendapat tentang waktu Lailatul Qadar itu. Jadi karena memang sengaja dirahasiakan. Kenapa? Saya kalau nggak dirahasiakan, orang datang pada malam tertentu itu aja, besoknya nggak datang. Ini aja 10 terakhir masih masalah tadi kan. Sibuknya mencari baju baru. Iya benar Pak. Malamnya nggak muncul lagi. Kenapa? Persiapan Lebaran. Jadi rahasia itu memang sengaja. Supaya betul-betul orang bisa cari. Terus ada yang populer kalau di Saudi Arabia itu malam 27. Anda bisa lihat TV nanti, TV Saudi Arabia, bagaimana keadaan Masjidil Haram di Mekah, bagaimana keadaan Masjid Nabawi di Madinah. Malam 27 Ramadan. Karena dicurigai pendapat yang banyak itu malam 27. Tapi itu tidak pasti. Yang jelas pastinya adalah malam ganjil. Makanya itikafnya itu banyak orang itikaf malam ganjil. Kalau bisa jangan malam ganjil, siapa tahu malam genap. Iya. Ya, karena itu 10 terakhir juga kan. Jadi kenapa malam 27? Lailatul Qadar, Lailatul Qadar hurufnya itu ada 9, 39, 27. 27 ya? Iya. Nah, itu kalkulasi yang ulama. Di dalam surah Al-Qadar, 3 kali diulang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali diulang. Iya. Dihitung hurufnya 9 kali 3, 27. Itu sebabnya di Saudi Arabia itu malam 27 sangat padat manusia. Dan banyak orang sekarang umrah 10 terakhir berada di Saudi Arabia. Dan bayarnya sangat mahal. Harga hotel 2 kali lipat. Banyak manusia meledak peserta sholat tarawihnya di malam itu. Sampai di pinggir-pinggir jalan. Alhamdulillahnya ada malam Lailatul Qadar ya Pak ya, walaupun kita belum bisa ke sana tapi insya Allah kita bisa mendapatkan pahala yang sama. Oke Bapak, menarik sekali pembahasan kita, semakin menarik saja, tapi kita harus jeda. Jadi pemirsa Mutiara Iman jangan kemana-mana ya. Oke pemirsa Mutiara Iman, kembali lagi nih bersama dengan saya Alia Royhana dan narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Bunyamin LCMAG. Oke, bagaimana nih Pak?
tentang relevansinya Lailatul Qadar dengan era digital saat ini, di mana anak-anak muda ini banyak kedistraksi sama sosial media, Bapak. Ya, kita harus pahami hidup ini bukan hanya di dunia sini. Hidup ini bukan hanya sekedar hiburan, memenuhi keinginan sendiri, tetapi hidup yang sesungguhnya adalah di akhirat. Nah, kalau sudah bicara akhirat, harus larinya ke iman. Dan itu terbukti nanti bahwa ada orang hidupnya sebentar, ada yang sedang, ada yang panjang. Anak muda belum tentu hidup seperti neneknya, kakeknya yang sudah sampai 70 ya. Nah, oleh karena itu ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali itu dapat sama dengan umurnya kakek-kakeknya. Begitu dia pendek umur sudah ada modal. Tapi kalau ini tidak dapat, tidak ada modal apa-apa. Nah, ini adalah sebuah kesempatan. Maka kita harus tahu apa yang kita lakukan, di mana kita berkumpul, kita harus tahu apa yang saya peroleh. Lailatul Qadar perolehannya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu. Itu pemberian dari Allah, bukan pemberian kepada manusia, dari manusia. Kalau perolehan yang kita dapat dalam dunia hiburan itu sementara saja. Dan itu sah-sah saja, tetapi jangan lupa orang yang sungguh-sungguh menghadap kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, intinya adalah untuk menciptakan, mencetak manusia-manusia yang berkualitas. Manusia yang bertakwa, apalagi anak muda adalah calon pemimpin. Insya Allah setiap tahun diberikan suatu pendidikan luar biasa 1 bulan. Ini silakan cari pelatihan dimanapun, dalam bentuk apapun, pelatihan yang paling efisien, efektif, dan sangat tepat sampai dunia kiamat adalah pelatihan puasa. Karena tidak ada pengawas di situ, tapi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak minum, tidak makan, padahal di rumahnya sendiri siap makan minum. Itu secara alami. Nah, belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Pada saat dia nanti menghadapi sesuatu larangan-larangan yang memang sudah diharamkan oleh Allah, dia sudah siap mentalnya. Apalagi mencuri, mengambil hak orang lain, korupsi dan sebagainya, itu adalah semua menjadi bekal utama untuk pendidikan ke depan. Sehingga saya katakan malam Lailatul Qadar ini alhamdulillah sangat bersyukur Allah menyiapkan sekali setahun untuk mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bukan hanya rohani tetapi juga sehat jasmani. Masya Allah. Oke Pak, selain media sosial nih Pak, nyatanya masih daripada ke masjid, anak-anak muda nih lebih suka nongkrong-nongkrong nggak jelas nih Pak. Apa ada Pak kegiatan di masjid yang bisa menarik minat anak muda nih Pak? Nah itu dia, datang ke masjid. Masjid itu adalah rumah Allah. Datang ke masjid, langkah-langkahnya setiap orang datang itu diampuni dosanya. Terus diangkat derajatnya, terus diberikan ketenangan. Terus yang paling hebat di situ adalah orang datang ke masjid, selama dia berada di masjid tidak batal wudunya, itikaf saja di situ, malaikat mendoakan, Allahumma sholli alaihi warhamhu. Itu doanya malaikat. Ya Allah, berikan rahmat orang ini dan berikan kasih sayangmu kepadanya. Selama kita datang ke masjid, datang ke kafe, yang didoakan cuma mudah-mudahan keluar duitnya nih banyak. Bayar dia. Jadi banyak keluar tapi hasilnya kepada kita besok mikir, waduh, kapan lagi kita bisa banyak pengorbanan. Tapi datang ke masjid, Masya Allah, itulah kelebihannya. Jadi ini tinggal mindset kita, cara memahami. Masjid itu adalah dipanggil. Dipanggil itu, ada 2 ibadah yang dipanggil. Pertama ibadah haji. Dipanggil datang ke tanah suci. Yang memanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu disuruh manggil orang naik haji, kata Nabi Ibrahim, saya nggak tahu nomor WA-nya gitu. Belum ada zaman teknologi, kata Allah, panggil aja aku akan sampaikan seruanmu itu. Makanya orang-orang yang menjawab seruan itu yang berangkat haji dan berangkat umrah. Mungkin yang tidak menjawab itu yang belum berangkat. Gitu ya. Nah, yang kedua ibadah sholat, tiap hari dipanggil. Apa panggilannya? Hayya 'alas sholat. Mari datang untuk mendirikan sholat. Dan kapan dimulai dipanggil itu? Sejak baru lahir. Masya Allah. Anak yang baru lahir diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengazani telinganya kiri kanan, bacakan azan itu. Bayangkan azan itu bunyinya apa? Hayya 'alas sholat. Ayo mari sholat. Hayya 'alal falah. Ayo mari memperoleh hidupmu, hidup yang beruntung. Bagaimana cara hidup yang beruntung? Disiapin Lailatul Qadar. Kok nggak sadar-sadar? Nongkrong di sana,
Apa keuntungannya? Ada sih, cuma terbatas. Tapi itulah pentingnya berpikir, bandingkan masa begini terus, ya. Gunakan kesempatan ini pada anak muda yang diberikan kekuatan untuk memperbaiki hidup lebih baik. Bayangkan dipanggil hayya 'alas shalah. Waktu kecil kan, seandainya kita bisa ngomong waktu kecil itu, Pak, saya ini baru lahir, tidak bisa berbuat apa-apa. Kok diajakin sholat gitu. Dan sangat istimewa panggilan itu. Hayya 'alas shalah, saya pernah bahas itu. Hayya 'alas shalah dalam bahasa Arab, kalau dipanggil, ta'al, mari ke sini. Atau hayya bina, mari ke sini. Tapi bicara tentang sholat dipakai hayya 'alas shalah. Hayya dari kata hayyun, hidup. Jadi saya mengartikan hayya 'alas shalah itu, jadikan hidupmu hidup yang benar. Gimana caranya? Tegakkan sholat. Makanya orang tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu, bagaikan apa? Kata Rasulullah, maudi'us sholat fiddin kamaudi ra'si fil jasad. Kedudukan sholat itu seperti kedudukan kepala di dalam tubuh manusia. Jadi kalau ada orang tidak sholat, kepalanya hilang. Berarti? Gak hidup. Nah, hidup. Hidup sih hidup, tapi kayak makhluk lain. Nah, hidup yang sebenarnya ini loh. 5 kali sehari semalam. Ayo, ciptakan hidupmu hidup yang benar. 5 kali sehari semalam. Dan bukan sampai berhenti situ. Ada lagi satu. Hayya 'alal falah. Ciptakan hidupmu sukses. Sukses itu dalam hal semua urusanmu bisa berkah, memberi manfaat, tidak ada yang sia-sia. Saya kira itu. Wah, jadi luar biasa sekali ya Pak ya. Bekal yang sangat luar biasa sekali Lailatul Qadar ini. Oke Pak, tak terasa nih Pak, kita bincang-bincang ini saking asiknya kita sudah masuk ke sesi terakhir Pak. Mungkin sebagai penutup boleh Bapak memberikan closing statement kepada pemirsa Bapak. Baik, Lailatul Qadar tidak diperoleh di bulan lain. Setelah Ramadan Anda berbondong-bondong ke masjid nggak dapat. Tetapi waktunya 10 terakhir. Gunakan baik-baik. Insya Allah di Samarinda ini ada beberapa masjid iktikaf mulai jam 2 sampai jam 4 disiapkan makan sahur bareng di masjid. Itu pun hanya sebentar. Dengan adanya bonus ini kita sangat bersyukur bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Waktu sangat menentukan. Diapakan waktu itu. Tidak akan terulang. Dan kalau dapat, insya Allah punya modal 83 tahun, 4 bulan. Bayangkan kalau dapat setiap tahun. Berapa ratus tahun pahala kita itu umurnya cuma 60, 70, tapi dia sudah punya stok pahala. Itu sebabnya Nabi Musa setelah mendengarkan semua ini, seandainya aku hidup zamannya Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, aku ingin jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak muda dan semuanya memberi semangat kepada saya dan kita semua untuk lebih giat bulan terakhir ini. Sama dengan pemain bola, ya. Ada final, ada 16 besar, ada 8 besar, tinggal 1-2. Dan itu sebelumnya berjatuhan, tapi yang menentukan adalah akhir Ramadan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih banyak Ustadz karena pencerahannya yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Oke, jadi seperti itu pemirsa Mutiara Iman. Saya Alia Rehana selaku host Pak dan juga Ustadz Bunyamin LCMAD pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.